Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Mbak Riri sampai bangun tuh ngomong sama ibu. Menggelegar. Oke, mohon izin Pak Ali, Bapak Ibu semua, kami dari kelompok B dengan nama Agent of Change, ya. Jadi kami akan membawakan judulnya itu No Primordial Professionalis. Artinya kesimpulan dari di sini tetap aja kita adalah ranah ASN ya, di mana kedekatan emosional lebih utama daripada profesionalisme. Saya dengan Pak Gun misalnya, itu kembali lagi ewang-ewangnya ada pasti, ya kan, dan macam-macam. Makanya kami menitik beratkan judulnya ini, No Primordial Professional Yes. Lanjut Pak. Oke. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas tim. Kami melihatnya secara helikopter sentris, ya, dilihat dari A, manajemen yang efisien dan efektif, di mana sekarang eranya adalah reformasi birokrasi. Kalau birokrasi dirasakan red tape, maka kita debirokratisasi atau rebirokratisasi. Artinya bagaimana kita membuat suatu seni. Manajemen itu ilmu seni kan. Suatu seni ini menjadi efisien dan efektif. Di mana itu cita-cita dari Nawacita, cita-cita dari Renstra Kepkes sampai dengan Renstranya kita nih. Rumah Sakit Fatmawati. Nawacita itu Renstranya presiden ya. Terus yang kedua adalah sistem yang modern dan mutakhir. Terus terang, organisasi kita ini adalah organisasi raksasa, di mana organisasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan, upaya pelayanan kesehatan itu mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Tentunya kita didukung dengan dua sumber dana, yaitu dari rupiah murni sampai dengan pendapatan rumah sakit atau BLU. Tentunya untuk alat-alat kesehatan dalam upaya, kami jelaskan lagi, upaya ya, masalah sembuh dan meninggal ya urusan Tuhan ya. Jadi kita mengupayakan pelayanan kesehatan itu yang paling didukung alat-alat yang canggih, organisasi yang modern, dan tenaga SDM yang berkompeten. Tentunya yang paling ultimate, yang paling final. Terus C adalah kepuasan karyawan terpenuhi. Kepuasan karyawan ini kadang-kadang karyawan termasuk kita pribadi ya tidak bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, dari survei-survei yang kita lakukan ini rata adalah subjektivitas, sehingga masing-masing karyawan yang kita survei, baik itu melalui Google Form dan segalanya itu ya masih subjektivitas seseorang gitu ya. Karena secara kebutuhan tentunya kita sudah memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena yang namanya ranah ASN tentang SDM itu, tuh giliran gue aja 5 menit enggak. Ya, pasti ada aturannya. Mulai dari pengadaan itu simpul pengangkatan, simpul pemindahan dari jabatan, pemindahan tempat kerja dan seterusnya, redistribusi, rotasi dan segalanya, sampai dengan pemberhentian dari jabatan, pemberhentian dari status, semua jelas. Sehingga perlu ada penilaian reward dan punishment yang balance, gitu ya. Terus yang terakhir profesionalisme, ya, hilangkan primordial, ikatan emosional, kita kembalikan ke profesionalisme, kembali ke Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN, ya, di mana ASN itu mempunyai kewajiban dan larangan karena etik, ya, nggak ada hak dan kewajiban. Kalau hukum hak dan kewajiban, tapi ini isinya etik. Etik itu isinya kewajiban. Artinya kembali ke profesionalisme, kewajibannya kita kembaliin dan kita sosialisasikan sampai kita diseminasi. Lanjut. Nah, strateginya itu kita linier dan berjenjang. Kita dari up to down, up to bottom, ataupun dari leg generalis berobat leg spesialisnya, yaitu mulai dari Renstra rumah sakit kita ejawantahkan ya berdasarkan peraturan Bappenas. Itu ada rencana aksi program
Kita turunkan ke program di tingkat manajerial. Program kita apa? Turunan dari Renstra. Kita turunin lagi ke asmen ataupun waka-waka kita, rencana aksi kegiatannya atau RAK. Yang breakdown dari RAP, rencana aksi program. Sehingga masing-masing staf yang menyelenggarakan itu menulis logbook perorangan. Sehingga dari logbook itu kita tahu cerminan dari seorang pegawai, apakah dia mengerjakan rencana aksi kegiatannya untuk menuju aksi program untuk tembus sebagai Renstra. Jadi linear, gitu ya. Nah, hal-hal ini kita juga punya IKI, gitu ya, selain logbook. Nah, itulah yang kita evaluasi secara promotif, secara bulanan. Nanti akumulasi dari promotif kita lakukan sumatif untuk rencana kegiatan selanjutnya sehingga terintegrasi dan berkesinambungan, gitu. Nah, seperti inilah yang kadang-kadang kita belum pernah mensosialisasikan ini, bahkan mendiseminasikan, sehingga kita lupa evaluasi, sehingga evaluasi melalui logbook ataupun IKI copy paste dan ada ewo pakewo itu gak enak kita turunin IKI-nya, kan mengganggu dapur orang. Kembali lagi ke profesionalisme. Makanya dari semua itu ya, hasil dari evaluasi secara objektivitas baik normatifnya ataupun empirisnya, fakta di lapangannya, ya kita jadikan reward dan punishment balancing system harus adil, gitu ya. Keadilannya di situ. Jadi kami berkeyakinan dengan strategi ini juga sudah menjadi ranah dari suatu ketentuan peraturan manajemen ASN dan juga di rumah sakit yang multidisiplin, multi ras, multi budaya, multi macam-macam. Inilah yang paling objektif yang saya kira. Oke, kurang lebih itu. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.